Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini berkesempatan lagi untuk kelompok G memaparkan presentasi CBL untuk kasus yang ketiga, yaitu fungsi hormon dalam pembentukan telur. Untuk anggotanya ada Pramesti Indah Puspitasari, Rojak, Nibras Maulana Akmal, Sofia Yasmin Muzafaroh, saya sendiri Aditya Tribudiman, dan Nanda Intan Maharani. Untuk pokok bahasan kali ini dari kelompok G yang akan dibahas adalah satu, sistem hormonal, dan dua, proses pembentukan telur. Untuk rumusan masalah ada 5. Yang pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Terus yang kedua itu jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang ketiga, hormon apa saja yang mengontrol sifat mengeram, mengapa ayam mengeram tidak menghasilkan telur. Yang keempat, mengapa produksi telur pada ayam telur lebih tinggi daripada ayam kampung. Yang kelima, jelaskan solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rojak. Oke, langsung saja untuk rumusan masalah ke-1, yaitu sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Jadi sistem fisiologi yang berperan dalam pembentukan telur itu ada 3, yaitu sistem reproduksi, sistem hormonal, dan sistem saraf. Di mana sistem reproduksi itu berhubungan dengan fungsi dari organ-organ reproduksi. Sedangkan untuk sistem hormonal yaitu kaitannya dengan sistem saraf, di mana sistem saraf berfungsi ke dalam pengaturan pelepasan hormon yang kuat kaitannya dengan hipotalamus. Artinya sistem saraf itu kaitannya dengan hipotalamus. Terus fisiologi reproduksi kerja dari organ agar bisa mendukung proses reproduksi secara normal dan efisien. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari rumusan masalah pertama, sistem fisiologi yang berperan dalam pembentukan telur. Oke, selanjutnya ada pemaparan dari Mbak Nanda Intan. Silakan Mbak Nanda Intan. Oke, suara aku masuk ya? Masuk. Oke, untuk rumusan permasalahan yang kedua yaitu jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Hormon yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen yaitu hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin itu ada FSH dan LH. Menurut Latifa et al. tahun 2018 itu menyatakan bahwa hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh hipofisa anterior itu terdiri dari follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Nah, hormon FSH ini itu mempengaruhi pertumbuhan folikel muda menjadi folikel masak. Folikel yang sedang berkembang itu terdapat sel teca dan beberapa sel granulosa. Terus untuk hormon LH itu dapat mendorong pertumbuhan folikel menjadi folikel praovulasi dan diikuti terjadinya ovulasi. Kemudian untuk hormon FSH ini itu juga bisa menghasilkan sel teca dan granulosa. Kemudian menurut Aviati et al. Pada tahun 2014 itu dijelaskan bahwa estrogen pada puyuh petelur ini berfungsi untuk perkembangan folikel, sehingga apabila folikel yang berkembang banyak, maka materi pembentuk yolk seperti kolesterol akan terdistribusi secara menyebar ke seluruh
folikel, sehingga kadar kolesterol telur itu dapat berkurang dan estrogen itu dapat berfungsi sebagai hormon perangsang biosintesis fitologenin di hati. Saya kembalikan lagi kepada Mas Adit. Oke, terima kasih Mbak Nadintan. Selanjutnya ada pemaparan dari Mbak Pramesti. Silakan Mbak Pramesti. Oke, masukkan suaranya. Masuk. Untuk yang pembahasan yang ketiga yaitu hormon yang mengontrol sifat mengeram dan mengapa ayam mengeram tidak menghasilkan telur. Next, Mas. Oke, sifat yang mengeram pada ayam itu dipengaruhi oleh hormon prolaktin ya. Di mana hormon prolaktin itu merupakan hormon steroid yang dihasilkan oleh hipofisa anterior yang bertanggung jawab pada proses fisiologi seperti reproduksi. Produksi hormon prolaktin yang tinggi akan menyebabkan sifat mengeram pada ayam dan berhentinya proses bertelur pada ayam. Menurut Anwar dan Savitri pada tahun 2005 menyatakan bahwa prolaktin akan menyebabkan regresi ovarium yang akan menyebabkan rendahnya produksi hormon progesteron pada ayam tersebut. Okay, next. Oke, selanjutnya pemaparan oleh Mbak Sofi Yasmin. Silakan Mbak Sofi Yasmin. Oke, selanjutnya yang nomor 4, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung? Next, Mas. Jadi, faktor tersebut dipengaruhi oleh genetik, konsumsi pakan, dan kondisi lingkungan. Menurut Carswell, tahun 1982, rendahnya produksi ayam telur lokal dikarenakan faktor genetik ayam lokal dan konsumsi pakan ayam. Selain itu, ayam kampung tidak tahan terhadap cuaca panas yang berakibat pada penurunan produktivitas telur. Ayam kampung yang hidup pada suhu lingkungan yang tinggi, 25-31 derajat Celcius, menunjukkan produksi dan berat telur yang rendah serta pertumbuhan yang lambat. Ayam niaga petelur sendiri merupakan ayam hasil rekayasa genetik, sehingga produksinya lebih unggul dibandingkan dengan produksi telur ayam bukan ras. Krista 2013 menyatakan bahwa ayam ras petelur merupakan ayam petelur hasil rekayasa genetik dari berbagai jenis ayam yang ada, sehingga dihasilkan ayam petelur yang produktivitasnya tinggi dibandingkan dengan jenis ayam petelur yang lain. Terima kasih. Oke, untuk pembahasan yang terakhir akan disampaikan atau dipaparkan oleh Mas Nibras Maulana Akmal. Silakan Mas. Oke, selanjutnya menjelaskan tentunya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Nah, solusinya itu ada 3. Yang pertama itu sistem pemeliharaan yang intensif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah pemeliharaan sistem tradisional yang dibiarkan mengumbar bebas menjadi sistem intensif dengan perbaikan ransum. Yang kedua itu ada pakan yang berkualitas. Pertumbuhan dari ayam sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, dalam kurung pakan atau ransum. Nah, ayam kampung dengan pakan yang bergizi tinggi akan menghasilkan produktivitas yang baik. Dan yang terakhir ada penyediaan bibit ayamnya. Bibit ayam yang bagus akan menghasilkan produksi telur yang bagus pula. Terima kasih. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kelompok G. Silakan dari kelompok F, apabila ada pertanyaan atau saran, silakan. Cek, suaraku kedengaran nggak? Ya Mas Kusit, masuk Mas. Oke, Mas Adit, saya mau bertanya. Tadi kan pada hormon prolaktin itu berperan dalam proses mengeram, merupakan hormon steroid. Nah, apa penjelasan dari mengenai hormon steroid itu dalam pengeraman? Terima kasih. Siap Mas Kusit. Mungkin saya tabung dulu. Barangkali ada yang bertanya lagi dari kelompok F, silakan. Cek suaranya aku masuk nggak ya, Mas? Masuk. Mau tanya Mas Adit, untuk hormon FSH sendiri itu kan mempengaruhi pertumbuhan folikel muda menjadi folikel yang masak ya.
Nah, selain itu, apakah ada fungsi lain dari itu nggak ya, Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Selvia. Silakan teman-teman kelompok G, apabila ada yang ingin menjawab atau sudah tahu tentang untuk jawabannya. Izin menjawab. Oke, siap Mas Rojak, silakan. Oke, pertanyaan dari Mas Kesit. Hormon prolaktin itu termasuk hormon steroid yang berperan dalam proses mengeram. Tolong jelaskan ya. Jadi, steroid itu merupakan senyawa organik turunan lemak, sedangkan untuk hormon steroidnya itu berfungsi sebagai mengatur metabolisme tubuh, termasuk pembentukan glukosa, penyimpanan glikogen, dan menjaga tekanan darah tetap normal. Jadi hormon steroid itu ada dalam darah. Padahal kenapa fokusnya pada saat mengerami? Padahal ada 4 fase di mana hormon prolaktin itu ada pada fase sebelum bertelur. Hormon prolaktin itu sudah mulai diproduksi, cuman fungsinya itu belum jelas. Pada fase bertelur, yang kedua itu pada fase bertelur, pendapat Hazelwood menyatakan bahwa prolaktin terlibat dalam pembentukan telur, yaitu ketika proses pembuatan kerabang dan di dalam sel gland. Fungsi hormon prolaktin yaitu menginduksi perilaku mengeram ayam menurut Sturgeon 1996. Sifat mengeram ayam itu dikontrol oleh hormon prolaktin. Untuk yang ketiga itu hormon prolaktin pada fase mengerami telur. Seperti yang kita tahu, hormon prolaktin itu mengatur atau hubungannya dengan sifat mengerami. Hormon prolaktin itu kenapa sih bisa mempengaruhi sifat mengerami? Jadi tingginya konsentrasi hormon prolaktin pada akhir periode bertelur dibutuhkan untuk menghambat pengeluaran hormon GnRH dan dari hipotalamus yang menyebabkan menurunnya produksi hormon luteinizing hormone atau LH dan FSH atau follicle stimulation hormone yang pada akhirnya menghentikan produksi telur. Jadi hormon prolaktin itu akan meningkat saat mengeram. Jadi dengan meningkatnya hormon prolaktin, produksi telur itu berhenti. Hormon prolaktin mulai menurun setiap mengerami telurnya hingga menetas. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa sifat mengeram itu tidak hanya dipengaruhi oleh hormon prolaktin saja. Yang ketiga itu hormon prolaktin pada masa mengasuh anak. Jadi pada fase mengasuh anak, konsentrasi hormon prolaktin itu konstan. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Mas Gesit. Oke, terima kasih Mas Rojak. Untuk selanjutnya menjawab pertanyaan dari Mas Selvia, apakah ada yang ingin menjawab dari kelompok G? Oke, mungkin aku izin jawab ya. Oke, silakan Mbak Nanda Intan. Oke, tadi kan ada pertanyaan mengenai fungsi lanjutan dari hormon FSH yang sudah dijelaskan gitu. Jadi hormon FSH itu selain berfungsi seperti yang sudah dijelaskan itu, fungsinya itu juga dapat mempengaruhi sekresi steroid, yaitu estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh sel TCA dan sel granulosa. Nah, hormon FSH ini itu suatu hormon yang penting untuk pembentukan kuning telur, albumin, dan juga cangkang telur. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nanda Intan. Apakah dari Mas Kesit dan Mbak Selvia sudah cukup? Dari aku cukup, Mas Adit. Oke, terima kasih Mas Kesit, Mbak Selvia sudah bertanya. Mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dari kelompok F ya. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pemaparan dari kelompok G. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.